saya sudah tuga itu jawabannya. Tapi itu jawaban kuno. Ahli bahasa pun jawab itu. Dengan bahasa orang merasa di rumah sendiri, di belahan dunia manapun. Itu yang paling esensial. Pak Alam itu mau ke 10, 20 negara, 100 negara, asal itu berbahasa Inggris, wah, tenang aja dia, Pak Kris, Prof. Sapli, Prof. Yanto, Prof. Riswanto kan. Dia merasa di rumah sendiri. Cari makan gampang, cari kawan bang, ngota-ngota gampang, ya enggak? Gitu. Tanya hotel gampang, mau pergi kemana gampang. Tapi kalau orang-orang jago bahasa Inggris seperti Pak Alam CS ini pergi ke Cina, pergi ke Korea, pergi ke Jepang, ke tempat-tempat tidak menemukan orang bisa berbahasa Inggris, akhirnya stres juga. Sama juga dengan orang-orang yang ini tidak bisa berbahasa Inggris di kampung orang-orang Inggris. Jadi paling universal dengan bahasa orang merasa di rumah sendiri, di belahan dunia manapun. Gitu kan? Nah, sepakat nggak Anda? Iya, karena itu maka agak sedikit diperluas ya. Ini. Nah, kalau anak itu diinspirasi ke arah seperti itu, bukan hanya sekedar kewajiban kurikuler, itu pasti mimpinya akan lebih. Anakku sekalian, kita baca bahasa Inggris. Dan kalau saya, ibu atau bapak berharap Anda nanti akan menjadi manusia global. Kalau Anda bisa ini, Anda akan eksis di belahan dunia manapun. Dan tidak akan mengalami kesulitan apapun. Gitu. Kalau kita mengatakan bahasa alat komunikasi, bahasa alat menyembunyikan sesuatu, bahasa alat itu bagi saya itu konvensional. Enggak? Iya. Oke, nah itu jadi penting. Lalu kalau disertasi Anda itu dikritik gitu, karena memang baru setengah perjalanan, ini yang bagus. Karena teknologi itu kalau tidak ada ruang inovasi, pasti akan mati. Makin banyak ruang inovasi, teknologi itu makin berkembang. Anda mungkin tidak ingat, tapi zaman kami ingat apa yang disebut dengan WordStar, Pak Alam kan? C-Writer, gitu, word processing, itu karena tidak ada inovasi, hilang dari peredaran. Tapi MS Word gitu, atau aplikasi MacBook itu kalau diinovasi terus gitu, setiap saat diupdate terus dalam tahun, kan dia eksis. Nokia jadi korban, BlackBerry jadi korban, karena memang ketika dipublish itu sudah sangat terbatas ruang inovasi. Jadi Anda jangan terlalu minder juga kalau ruang perbaikan di suplemen material ini masih terasa banyak bolongnya. Justru di situ ruang Anda untuk lebih bisa berimprovisasi. Kalau Anda menganggap bahwa suplemen material sebagai yang terbaik, Anda berhenti di situ. Tapi kalau saya baru seperempat atau setengah perjalanan, disitulah ruang Anda untuk berimprovisasi, gitu, ya. Orang tuh kadang-kadang kan, mari kita berpositif thinking gitu, enak aja bilang sempit sekali pandangan positive thinking gitu, ya, gitu. Nah, karena itu apa? Anda bermimpi apa dengan suplemen ini? Atau paling tidak apa yang atraktif Anda bisa tawarkan? Restoran yang tidak menarik itu di tempat yang paling strategis pun sepi pengunjung. Tapi restoran yang menarik karena ada keunggulan di tempat-tempat sepi pun dikejar pengunjung. Di Lubulingga itu kan banyak sekali restoran yang masuk-masuk ke setengah hutan gitu kan. Tapi ramai sekali. Yang di pinggir jalan protokol justru sepi, sulit cari orang untuk berbelanja di situ. Apa kira-kira keunggulan yang bisa Anda jual dari suplemen material ini? Baik, benar bahwa ini adalah bukan langkah akhir lah, tapi langkah awal ya Prof. Dengan adanya disertasi ini saya bisa berkaca dengan PKN saja kemarin ya Prof ya. Saya itu intinya itu ingin merubah mindset guru Prof. Pada dasarnya kan pengembang utama tuh guru kan Prof ya. Dan guru tuh bisa mengembangkan ini, dan dengan adanya konsep pemahaman atas budaya, saya ingin memacu semangat guru tuh untuk bisa mengembangkan bahan ajar pemahaman atas budaya sendiri
sendiri. Ini saya pengen punya partner dalam menciptakan revolusi tentang budaya, regenerasi budaya ini, yaitu guru-guru gitu Prof ya. Jadi setelah saya ada di seperti ini, saya jabarkan, guru baru bilang, oh iya benar juga, baru kepikiran gitu. Yang selama ini dia cuma baca Taj Mahal saja atau tentang budaya saja, oh kalau dibuat kayak kontes budaya yang ditonjolkan, ternyata menarik gitu. Dan ini saya sangat positif sekali, yang membuat saya sangat senang sekali dengan apresiasi guru. Dan meskipun kita langkahnya masih panjang ke depan, tapi dengan antusias guru, saya punya kayak partner untuk mencapai perubahan ini, Prof. Itu sih Prof yang saya rasakan sekarang. Baik, mungkin juga nanti bisa dilengkapi dengan hal-hal yang bersifat fiksi. Oke, tapi futuristik. Apa yang diungkap dalam majalah Tintin yang dulu dibaca waktu kami masih muda, hampir semua sekarang menjadi realitas. Yang dulu itu dianggap ide gila seperti itu, tapi sekarang jadi realitas. Dan banyak sekali apa yang ada di ini. Kemudian ayah saya dulu waktu kami masih kecil ya di sawah gitu, karena kita ke Lampu banyak nyamuk kan panas tuh, jadi ya begini gitu. Dia bilang mungkin suatu saat ada alat yang tidak perlu kita gerakkan, tapi dia bisa bergerakkan sendiri. Itulah munculnya kipas angin itu, kan begitu kan? Nah, pandangan-pandangan futuristik semacam itu, tapi itu memerlukan keberanian. Seperti Nostradamus, kira-kira 650 tahun yang lalu, dia bilang begini, suatu saat akan ada kerajaan, dia nyebut, karena dulu ada istilah republik ya, suatu saat akan ada kerajaan yang mesti raksasa, yang dipimpin oleh orang kulit hitam. Dan belakangan ketika muncul Obama, orang ingat, wah dulu 6 abad yang lalu itu udah diprediksi. Nah, kalau Anda juga bisa memasukkan hal-hal yang bersifat imajinatif semacam itu gitu, itu menjadi sangat berdaya tambah. Baik. Gitu, bahkan guru juga menyarankan Prof, bagaimana misalnya nanti kalau ada kayak apa namanya drama role play, pakai kostum yang lebih realistik gitu ya, itu juga katanya jauh lebih menarik. Jadi tidak hanya yang kata Prof tadi yang genrenya ada artis apa yang fiksi itu juga lebih. Ya, masih banyak lagi lah Prof. Yang jelas ini ide awal Prof. Tapi saya merasa ini ide baru, ide awal, dan kedepannya insya Allah akan disempurnakan bersama guru-guru dan lain sebagainya. Oke, terakhir, bagaimana kita mereformasi mental bangsa ini? Dan menurut saya ini menjadi sumber kerusakan dalam kerangka pembelajaran bahasa. Contoh eksplisit begini, kalau kita mendengar orang asing, apa di pantai, apa di televisi, atau apa gitu ya, yang bahasa Indonesia itu belepotan sekali, jelek sekali bahasa Indonesianya, tapi kita bilang, oh dia bisa bahasa Indonesia ya gitu ya. Tapi di kita ketika orang mulai berbahasa Inggris, mungkin sudah agak-agak bagus. Ya, dah bahasa Inggris hanya segitu. Ini gimana mengubah dunia persepsi gitu ya, dari ke arah mengapresiasi ya, dari arah ke membuat orang regres, tidak berani melakukan sesuatu, ke arah orang terakselerasi untuk berlatih berbahasa. Ini terakhir, silakan. Izin Prof, tadi kalau saya boleh punya perspektif yang berbeda. Ya. Saya memiliki perspektif berbeda Prof. Kalau Prof bisa memandang seperti itu, kalau saya itu kan berdasarkan pengalaman Prof ya. Tapi kalau pengalaman saya yang saya temukan sejauh ini ya, kita tuh kalau lihat orang luar itu bahasanya bahasa Indonesia belepotan, atau orang sudah mahir bahasa Inggris tetapi kita menganggap cuma segitu, pada dasarnya itu inti komunikasi itu apa sih? Intinya dia sama-sama paham maksud dari dari interlokutor ya, maksudnya itu yang bicara. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, saya rasa itu sudah bisa dikatakan orang itu bisa berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Dan untuk apresiasi atas itu tergantung perspektif. Tapi kalau yang saya temukan sekarang bahwa Indonesia juga mengapresiasi juga kok Prof, bahwa di Indonesia ini loh Prof, di negara luar itu terkenal kalau pronunciation orang Indonesia tuh paling bagus Prof. Bagus, itu terkenal di luar negeri itu dibandingkan negara-negara lain seperti Thailand apa. Jadi dunia itu sebenarnya mengapresiasi kita sebenarnya. Itu sejauh yang saya paham. Terima kasih. Baik, terima kasih.